سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah 168. Wahai manusia, makanlah seluruh yang ada di bumi yang halal dan baik. Janganlah kamu ikuti rencana dan kegiatan syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu yang nyata. Bapak dan Ibu jemaah Zuhur yang dirahmati Allah, syukur dan puji kepada Allah, salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tausiah Zuhur kita berjudul merakyatkan halal. Maksudnya menjadikan halal itu menjadi pakaian, kebiasaan, dan pilihan-pilihan di dalam hidup kita. Kita manusia diberi kesempatan, peluang, bahkan difasilitasi oleh Allah dengan kecukupan panca indera, dengan kecukupan kecerdasan, bahkan juga dibekali dengan dunia, dengan segala isinya. Bersamaan itu kita diberikan pula kemampuan-kemampuan untuk menyatakan, melakukan, memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang halal, mana yang bermanfaat, mana yang akan mudarat. Al-Quran mengingatkan 30 dalam 30 ayat. Kulu wasrabu, fakulu, makanlah, minumlah halalan thayyiban. Dalam ayat lain disebut juga tidaklah halal, la yahillu warithan nisa, tidak boleh, tidak halal mewariskan perempuan. Di dalam ayat lain disebutkan lagi dihalalkan bagimu istrimu di malam-malam Ramadan. Ada 30 kali kata halal diulang oleh Al-Quran dalam pengertian yang berbeda, dalam tema yang tidak sama, namun isinya satu, bahwa tidak semuanya yang dibolehkan dalam hidup ini. Ada yang halal, ada yang haram. Ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Terkait dengan yang halal ini sudah masuk di dalam kebiasaan, di dalam adat istiadat, di dalam pengetahuan umum kita, ad-daruriyat. Karena keberagamaan ini sudah sangat lama bersatu dengan budaya kita. Disebut adat bersandi syarat. Jadi kalau disebut halal tidak hanya sebatas makanan, tidak hanya sebatas minuman, tidak hanya sebatas pakaian,
tapi juga menyangkut sikap, perilaku, dan pilihan-pilihan keputusan yang akan diambil. Di terma halal itu, istilah halal itu memang di sebahagian kita disederhanakan hanya sebatas makan dan minum saja. Padahal dari 30 kali kata halal diulang oleh Al-Quran, itu menyangkut persoalan makan, minum, bahkan pikiran. Ada pikiran yang halal, ada pikiran yang haram. Nah, setidak-tidaknya apa? Dari berbagai pandangan ini kita sampai pada satu penegasan bahwa ada dalam agama ini yang diizinkan untuk kita lakukan dan ada yang tidak diizinkan. Ada yang halal, ada yang haram. Dan itu sifatnya tidak ada pula negosiasi. Ketika hari ini kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan, kita ambil saja yang paling sederhana dalam makanan, minuman. Bagaimana memastikan bahwa kuliner kita ini halal? Karena produsen orang yang membuat makanan ini tidak semuanya bisa dikatakan dijamin bahwa akhlaknya baik. Nah, maka dalam kerangka ini setidak-tidaknya ketika kita akan makan, minum, berpakaian, mengatakan apapun, bersikap, bahkan memilih, kita tanyakan apakah ini halal atau tidak, boleh atau tidak, sesuai atau tidak dengan syariat. Kalau kita tidak mampu itu, setidak-tidaknya lagi tanyakan ke legal formalnya. Maka dalam kapasitas seperti itulah pentingnya label halal bagi makanan, untuk meyakinkan kita bahwa makanan yang halal itu akan bermanfaat, menimbulkan kebaikan. Sebaliknya makanan yang haram akan menimbulkan mudarat, bahkan mengundang datangnya neraka. Jadi setidak-tidaknya untuk tentunya halal dan haram dalam makanan, bagi hal yang kita ragukan, percayakan kepada label halal itu sendiri. Pertanyaannya, bagaimana membuat halal ini menjadi bahagian yang melekat, menjadi bahagian keseharian kita? Kita tidak mau produk makanan, produk pakaian, produk pikiran, produk yang kita lakukan ini tidak dapat legalisasi dari Allah. Sebab segala sesuatu yang tidak ada legalisasinya dari Allah, tidak dipastikan adanya halalnya, ujungnya pada ujung ayat tadi, tattabi'us syaiton. Itu bisa jadi program rencana dari setan. Nah, untuk memastikan ini setidaknya ada 3 langkah. Ada 3 cara yang mesti kita mantapkan di dalam diri kita untuk memastikan kita berada di dalam langkah yang benar, taat, patuh, dan disiplin pada kehalalan. Halal makan, halal pikiran, halal pilihan, halal apa saja. Artinya menjadi halal itu menjadi bahagian dari kehidupan kita. Langkah yang pertama, pastikan bahwa kita mesti memulai dari diri kita. Ibda' bin nafsik. Kalau ada pilihan makanan yang nyata-nyata halal dibuat oleh saudara kita yang jelas juga keislamannya, mengapa kita pilih makanan yang subhat, yang tidak jelas halal atau tidaknya? Kalau ada yang kita pilih yang jelas-jelas halal, baik akhlaknya, orangnya, mengapa pilih yang tidak jelas? Maksud saya, dakwah bil hal,
pilihan kita, perilaku kita, makanan kita, pakaian kita, lingkungan hidup kita, pergaulan kita, tempat pendidikan anak kita, sesungguhnya kalau dilihat ke dalam ayat itu masuk semua dalam kategori halal atau tidak dalam agama. Nah, kalau muslim semuanya mendasarkan pilihannya, perilakunya, tindakannya pada halal, maka sesungguhnya makanan halal, kuliner halal, kemudian orang-orang yang baik akan mendapat tempat. Sekarang orang baik tidak mendapat tempat karena kita tidak berpikir halal boleh atau tidak, jadi kita berpikir oleh hanya kepentingan, kadang-kadang kepentingan yang sangat ringan sekali. Itu satu. Kita pastikan menjadi dakwah bil hal, mempraktekkan, menjadikan halal ini menjadi tidak sebatas kajian ceramah, tidak sebatas cerita para pengambil kebijakan, tapi kita pastikan ini bahagian dari hidup saya. Resikonya akan berdampak buruk kalau saya tidak taati dan akan berdapat manfaat besar bagi umat kita. Sekarang kita prihatin sebagian umat kita justru membesar-besarkan yang tidak halal dan memburukkan yang halal. Kadang-kadang hanya oleh perilaku orang per orang. Sudah jelas ada fatwa Majelis Ulama, ini halal, ini transaksi yang seperti ini syariah, lalu diabaikan, dia katakan pula ini tukar kafir saja, padahal dia tidak punya kemampuan yang cukup untuk membedakan syariah dengan tidak syariah, halal dengan haram. Jadi kalaupun kita tidak akan bisa memastikan semua kehidupan kita ini didasarkan pada syariah halal haram, setidak-tidaknya jangan memadamkan cahaya halal. Yuriduna liyatfa'una binurillah, jangan padamkan cahaya Allah. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, disebut oleh Al-Quran memadamkan cahaya kebenaran. Artinya praktekkanlah dalam segala sisi halal bahagian nomor satu di antara pilihan-pilihan yang tersedia. Yang kedua, kita dituntut untuk terus-menerus tidak saja keberpihakan di dalam melakukan, tetapi kita juga bisa membongkar, memastikan bahwa halal itu pasti besar manfaatnya, bahwa haram itu pasti besar mudaratnya. Maksudnya kita juga bertanggung jawab menjelaskan, karena kita punya tanggung jawab. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin, menjelaskan bahwa kebaikan agama itu pasti bermanfaat, dan bahwa kebaikan yang dibawa oleh agama itu ketika dilawan pasti mudarat. Ini keyakinan yang seperti ini juga tidak mudah, menjadikan kita istiqomah di dalam kebenaran. Kalau tidak, kita selalu saja dalam kabur, sehingga kita mudah diutak-atik oleh orang lain. Keistiqomahan kita berpihak pada yang benar, pada yang halal, menjadi prasyarat untuk hadirnya alla takhafu wa la tahzanu, kata Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqafu alla takhafu. Kecemasan kita, kerisauan kita bisa kita minimalisir kalau umat ini benar-benar istiqomah dengan kebenaran yang sudah dia ketahui dan dia yakini. Bahagian terakhir, kita mesti menjadikan halal baik sebagai bahagian dari gaya hidup. Tren, jadi tidak usah tren dengan yang haram. Kalau tidak bisa kita, siapa lagi? Kalau tidak generasi muslim, siapa lagi? Uswah dan qudwah ada pada orang masjid.
Kita yang sudah di masjid ini mulailah terus-menerus membiasakan diri untuk menjadi teladan dan menjadi ikutan bagi orang di dalam menjadikan halal sebagai sebuah gaya hidup, sehingga dengan demikian pikiran kita juga menjadi sehat. Orang yang pikirannya sesat, orang yang pikirannya galau, orang yang pikirannya membuat orang lain tidak nyaman dan perkataannya, sebenarnya ada pengaruh dari makanan, dari gaya hidup yang tidak mengedepankan halal. Kalau yang ke depan itu yang baik, biasanya pikiran juga baik. Jamaah Jumat, jamaah Zuhur yang dimuliakan, kesimpulan kita, mari kita masyarakatkan, kita jadikan halal sebagai bahagian dari kehidupan rakyat kita dan masyarakat kita. Yang kita pastikan halal itu adalah produk Tuhan yang bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, dakwah bil hal, kemudian memberikan teladan dan istiqomah bahagian penting untuk itu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.